Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Saya Siti Nurhalimah. Saya Tri Haryanti. Saya Indriawati Saya Purwokoli Setiawan. akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. I'm saying hey, don't lie. She can get a little jealous, so loca. She can be a drama, but her soul is pure. Browns and G's that keeps on shining, just keep on shining. Oh Lola, Lola. I'm saying hey, don't lie. She can get a little jealous, so loca. She can be a drama, but her soul is pure. Browns and G's that keeps on shining, just keep on shining. Oh Lola, Lola. I'm saying hey, don't lie. She can get a little jealous. Siang Bu Nur, Selamat siang Bu Indri. apa kabar hari ini Bu Nur? Alhamdulillah sehat Bu Indri. Bagaimana kabarnya Bu Indri? Alhamdulillah sehat. Betul Bu Nur akan melakukan coaching hari ini? Betul Bu, saya akan melakukan coaching terhadap Putri. Sebelum melakukan coaching, bisa kita berdiskusi terlebih dahulu ya Bu Nur? Baik Bu. Baiklah, yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita untuk coaching hari ini. Saya akan mengamati coach dan coachee dan memberikan penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana? Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari coach. Ibu jangan lupa tetap menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, ada 3 kompetensi dalam coaching, diantaranya presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Bu. Sesi berdiskusi tentang rubrik sudah selesai. Pertanyaan saya, Bu Nur ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin Bu Indri membantu saya mengembangkan kompetensi dalam keterampilan coaching yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagian mana yang Bu Nur inginkan untuk saya amati? Saya ingin Ibu mengamati saya berinteraksi dengan coaching terutama dalam hal presence. Terus, apa saja indikator ketercapaian yang menunjukkan bahwa kompetensi presence tercapai? Indikator ini bisa tercapai jika nanti saya bisa menanggapi secara bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya merasa sudah memiliki dasar yang baik dalam melakukan coaching, namun ada ruang untuk perbaikan dalam hal menciptakan dialog yang lebih terfokus pada perkembangan coaching. Terkadang saya merasa belum cukup sabar dalam mendengarkan hingga coaching menemukan jawaban sendiri. Dan seringkali saya cenderung langsung memberikan solusi. Saya berharap bisa memperkuat keterampilan ini. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap di observasi ini kita bisa mendapatkan wawasan lebih jelas tentang aspek mana yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal mendengarkan dan mendorong coaching untuk lebih mandiri dalam proses berpikir. Selain itu, saya juga ingin mendapatkan masukan tentang gaya komunikasi saya. Apakah sudah cukup mendorong atau perlu disesuaikan untuk lebih memberdayakan coaching? Baik, semua itu akan saya catat pada lembar penilaian supervisi akademik. Silakan berlanjutkan pada sesi coaching. Siap, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ora Dedi. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu Nur.
Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat Bu Nur, tapi ada sedikit yang mengganjal di hati saya nih Bu. Oh iya, ada yang mengganjal ya Bu terkait masalahnya Bu. Tapi nggak apa-apa karena di pertemuan ini kan juga tujuan kita akan membahas banyak terkait hal ya Bu. Kalau boleh saya tahu nih, kira-kira apa yang mengganjal ya Bu? Sedikit curhat Bu Nur, di kelas saya itu masih saja anak-anak membuang sampah sembarangan, ada yang membuang di taman, di selokan, bahkan di laci anak-anak Bu. Berarti pembahasan pembicaraan kali ini terkait pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya Bu? Betul Bu. Baik, kira-kira permasalahan di lingkungan Putri itu terkait membuang sampah itu? Jadi di kelas saya Bu, di dalam laci meja anak-anak itu terdapat banyak sekali sampah. Sepertinya mereka itu malas membuang sampah di tempat sampah Bu. Padahal kami sudah menyediakan tempat sampah di depan kelas maupun di dalam kelas Bu. Ada keranjang sampah yang tertutup. Tapi anak-anak itu terlihat seenaknya sendiri membuang sampah sembarangan, kurang memperhatikan kebersihan dan juga tidak mengkhawatirkan dampak dari bahaya sampah itu Bu. Jadi terkait kurang perhatiannya anak terhadap kebersihan itu, kira-kira menurut Putri penyebabnya apa ya Bu? Menurut saya itu mereka kurang motivasi Bu, tidak tahu bahaya-bahaya sampah sehingga mereka seenaknya sendiri membuang sampah sembarangan. Lalu apa penyebab lain dari kurang motivasi pahamnya mereka terhadap dampak sampah Bu? Barangkali mereka tidak ada motivasi untuk menjaga kebersihan kelas Bu. Mereka itu tidak sadar kalau tindakan yang mereka lakukan itu mengganggu orang lain. Oh begitu ya Bu, ya. Jadi memang penyebabnya itu banyak ya Bu. Nah terkait penyebab permasalahan Putri yang disampaikan, saya yakin Putri sudah terbesit beberapa rencana untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang ada. Kira-kira apa Bu yang bisa Ibu lakukan untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang ada? Jadi begini Bu, untuk mengatasi rencana dari permasalahan sampah, saya itu punya rencana untuk memutarkan anak-anak itu tentang video bahaya-bahaya sampah, supaya mereka sadar tindakan yang mereka lakukan itu ternyata sangat membahayakan. Selain dari kebersihan yang tidak baik, kesehatannya juga tidak baik, dan tindakan yang mereka lakukan itu mengganggu kesehatan orang lain. Bagus itu Bu, dengan tampilan video atau audio visual, tampilan gambar secara langsung, contoh konkret insya Allah bisa membuat siswa lebih sadar. Begitu ya Bu. Lalu apa hal yang lain lagi yang bisa Ibu lakukan? Ada Bu, ini baru dari kelas saya tapi Bu, rencana saya berikutnya itu saya akan usul kepada kepala sekolah hubungannya dengan tema P5 supaya diangkat menjadi tema sekolah, yaitu tema kelola bumi lestari yang fokusnya nanti berdampak pada penanganan sampah sehingga permasalahan dari kelas saya bahkan di sekolah bisa teratasi Bu. Ya bagus. Jadi dampaknya tidak hanya di kelas Ibu saja ya Bu, tetapi di seluruh kelas yang ada di sekolah Ibu. Sehingga dampak yang akan dirasakan itu di seluruh lingkungan sekolah ya Bu. Luar biasa itu Bu. Betul sekali Bu Nur. Tapi dalam pelaksanaan tentunya Ibu membutuhkan dukungan dari pihak lain. Kira-kira Ibu nanti akan meminta dukungan dari mana saja Bu, atau dari rencana solusinya itu Ibu bisa terlaksana dengan baik? Jadi saya nanti akan tentu saja meminta dukungan dari kepala sekolah Bu, karena kepala sekolah tentu sebagai penentu kebijakan. Selain itu dalam pelaksanaan P5 saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan panitia P5 supaya tema yang saya usulkan tadi bisa diusung dan dilaksanakan dengan baik. Lalu apakah dukungan lain barangkali selain dari pihak internal sekolah? Saya ada rencana untuk menghadirkan narasumber Bu. Narasumbernya itu dari Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan materi terkait dengan sampah dalam P5 pada tahap kontekstualisasi. Kalau gurunya saja sebagai narasumber itu kan sudah biasa Bu. Makanya saya akan menghadirkan orang lain agar menjadi ketertarikan sendiri bagi murid-murid. Luar biasa Bu. Jadi langkah yang akan Ibu laksanakan sepertinya
insya Allah dapat berdampak positif buat sekolah Ibu ya Bu. Nah, agar kegiatan yang Ibu rencanakan ini terkait dari berbagai dukungan itu juga bisa terlaksana kontinuitas, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan atau melakukan rencana tersebut? Rencana saya dalam pelaksanaan P5 itu mulai minggu depan Bu. Tepatnya nanti di tanggal 11 Oktober 2024, yang sebelumnya saya sudah mengantongi izin dari kepala sekolah Bu. Luar biasa Bu. Jadi langkah yang Ibu laksanakan itu saya yakin itu akan berjalan lancar ya Bu dan baik. Itu akan berdampak baik untuk sekolahan, apalagi untuk kebersihan di lingkungan sekolahan itu, sehingga sekolahan Ibu bisa menjadi sekolahan yang ramah lingkungan. Betul Bu. Nah Bu, kemudian setelah Ibu menyampaikan tadi dari awal hingga akhir, tampaknya Ibu secara tidak sadar sudah menyampaikan solusi juga ya. Ya benar sekali Bu. Jadi awalnya saya mengganjal, sekarang saya sudah bisa memberikan solusi saya sendiri. Nah, bagaimana nih sekarang kondisi Ibu yang sekarang? Tadi awalnya ada kabar yang mengganjal ya Bu. Bagaimana nih sekarang keadaan Ibu? Alhamdulillah Bu, setelah kita ngobrol-ngobrol santai, yang tadinya di pikiran saya itu ada yang mengganjal, sekarang sudah lebih terselesaikan berkat bantuan dari Bu Nur. Saya mendapat bimbingan dan akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Alhamdulillah, berarti sudah benar-benar baik ya kondisinya sekarang. Artinya sudah lebih berkeluh kesah lagi, tidak berkeluh kesah lagi ya. Betul sekali Bu, alhamdulillah. Nah, apakah ada yang mau dibicarakan lagi mungkin selain hal ini? Saya kira cukup Bu. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang lain yang perlu saya bicarakan, nanti saya akan hubungi Bu Nur lagi. Siap, saya akan dengan senang hati terbuka untuk Putri. Saya juga berterima kasih kepada Putri karena sudah mempercayakan segala keluh kesahnya untuk diceritakan kepada saya. Saya juga ucapkan terima kasih karena mendengarkan berbagai ide-ide solusi yang luar biasa juga menjadi pembelajaran bagi saya. Bisa saya terapkan untuk di lingkungan saya. Kalau sudah tidak ada lagi, saya doakan bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Amin, terima kasih banyak Bu Nur. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Ingrid. Baik Bu Nur, setelah menjalani sesi tadi, bagaimana Bu Nur menilai performa coaching yang baru saja dilakukan? Menurut saya performanya sudah cukup baik. Alur cerita juga saya penuhi meskipun masih ada beberapa hal yang bisa diperbaiki. Apa yang membuat Bu Nur menilai demikian? Saya merasa sudah bisa menyimak dengan baik, tetapi mungkin ada beberapa momen di mana kurang memberikan perhatian penuh. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu saja boleh Bu. Saya mengamati tadi pada saat Bu Nur memberi tanggapan kepada Putri, setelah mendengarkan pendapat Putri, Bu Nur melakukan parafrase dengan sangat baik. Itu sudah sesuai bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Terima kasih Bu, saya senang mendengar itu. Bagaimana pendapat Bu Nur mendengar ini? Saya merasa hal tersebut memang bagian yang saya fokuskan selama ini. Namun demikian, saya juga melihat ada beberapa hal yang bisa dikembangkan. Misalnya tadi, saat Kuci mengalami kebuntuan dalam menjawab, saya mengamati Bu Nur ada sedikit memberi solusi. Kalau merujuk ke standar, sebaiknya kita lebih banyak memberikan ruang kepada Kuci untuk menemukan jawabannya sendiri. Bagaimana pendapat Bu Nur? Ya, saya setuju Bu. Sepertinya saya memang terlalu mengambil alih percakapan. Padahal Koci bisa diarahkan ke pertanyaan yang lebih lanjut. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bu Nur lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Saya akan lebih terfokus untuk memberikan Koci lebih banyak ruang berpikir untuk berbicara dan mengembangkan jawaban mereka sendiri sebelum saya memberikan tanggapan. Bagus sekali. Kira-kira
kapan Bu Nur berencana untuk memulai menerapkan ini? Dan adakah orang lain yang mendukung proses ini? Saya bisa mulai pada sesi coaching minggu depan, Bu. Saya juga akan berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan masukan yang lebih lanjut. Baik. Hasil pengamatan ini akan saya catat dalam forum supervisi akademik agar kita bisa memantau perkembangannya. Sebagai penutup, apa yang Bu Nur dapat dari proses ini? Saya jadi lebih memahami area yang perlu saya perbaiki dan rencana tindak lanjut yang konkret untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan aku saya. Luar biasa. Saya senang melihat kesadaran dan komitmen Anda untuk terus berkembang. Semoga sukses untuk langkah selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.